الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berijtima', berkumpul dalam rangka mengadakan satu kajian yang ilmiah yang insyaallah ini adalah salah satu upaya kita untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan kita di dalam agama kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang telah dipilih Allah untuk mengemban satu risalah, mengemban satu amanah, yang mana amanah tersebut adalah syariat yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau beriman kepadanya. Oleh sebab itu, beristima'nya kita di dalam majlis ini adalah salah satu upaya kita untuk menambah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kita banyak mengaku sebagai seorang muslim, tetapi senantiasa kalau ditanya apa itu Islam, kemungkinan susah untuk menjawabnya. Oleh sebab itu tema kita pada kesempatan ini sederhana, tapi insya Allah bisa memberikan faidah dan manfaat kepada kita semua, mengenal Islam lebih dekat. Terkadang kita mengakui diri kita itu adalah seorang muslim. Kenapa? Karena kita dilahirkan di lingkungan Islam. Ayah kita Islam, ibu kita Islam, kakek kita Islam, nenek kita Islam, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan kita sebagai seorang muslim. Tapi ketika ditanya apa itu Islam, maka sulit kita untuk menjawabnya karena kita tidak paham akan makna Islam. Sementara ada sebagian orang yang memaknai Islam itu sesederhana mungkin. Kemudian dia terjemahkanlah Islam itu ada lima huruf di dalamnya. Islam. Ada yang mengatakan makna Islam itu Isa, subuh, Kemudian L-nya disebutkan lohor. Sebenarnya tidak ada kata di dalam bahasa Indonesia dengan kata lohor, itu nggak ada. Boleh kita buka
kamus bahasa Indonesia, nggak ada kata lohor, ya, yang ada zuhur, ya. Jadi sangat salah sekali kalau diterjemahkan Islam itu Isa, subuh, lohor, ya. Kemudian A, asar, M, maghrib. Sehingga sempurnalah katanya, ya, apabila kita menegakkan sholat 5 waktu tadi, maka sempurnalah Islamnya. Ini sangat keliru ketika tidak memahami makna Islam yang sesungguhnya. Karena Islam ini, ya, dia memiliki makna, memiliki rukun, ya. Nanti akan kita jelaskan apa makna Islam yang sesungguhnya dan bagaimana rukun Islam itu dijabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Hadis tersebut terdapat di dalam Arba'un Nawawi, dalam kitab Imam An-Nawawi. Beliau menulis salah satu di antara hadis-hadis awal itu berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Karena 3 hal ini saling terkait di dalam kehidupan seorang hamba. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang ke hadapan Nabi, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, wa wada'a yadahu ala fakhidhaihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas paha Nabi seraya bertanya. Ini berbicara tentang rukun. Akhbirni anil Islam ya Muhammad, atau ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi pun menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Demikian disebutkan di dalam hadis. Jadi berbicara tentang rukun, Nabi telah menjabarkan. Berarti, ya, Islam itu adalah syariat. Islam itu syariat. Kemudian seorang laki-laki tadi juga bertanya kepada Nabi tentang iman. Ya Muhammad akhbirni anil iman. Kemudian Nabi menjelaskan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadrihi khairihi wa syarrih. Ini juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rukun iman yang 6. Berarti kata para ulama, apabila Islam digandengkan penyebutannya dengan iman, maka Islam maksudnya adalah, maksud dari Islam itu adalah amal al-jawarih, yaitu amalan anggota tubuh. Jadi apabila digandengkan Islam, makna Islam atau Islam dengan iman, maka maksud dari Islam adalah itu al-a'malul jawarih, itu amalan-amalan anggota tubuh. Karena disebutkan dalam rukun tadi, ya, setelah orang tadi bersyahadat, ini amalan tubuh, iya, karena amalan lisan. Kita diperintahkan untuk apa? Mengucapkan syahadat, ya. Karena kalau orang tidak mengucapkan syahadat, nggak bisa dia masuk Islam jadinya, ya. Justru itu ada amalan tubuh, yaitu amalan lisan. Jadi kalau ditanya Islam, ya kita harus mengucapkan syahadat, baru sah Islam kita. Setelah kita mengucapkan syahadatain, barulah kita mengamalkan syariat-syariat yang lainnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, kemudian berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian apalagi haji bagi yang mampu, ya. Ini adalah merupakan syariat. Oleh sebab itu Islam, bila berbicara tentang Islam, itu adalah tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan kepada kita, ya. Ini adalah rukun dari Islam itu sendiri. Kemudian berbicara tentang rukun yang pertama. Rukun yang pertama disebutkan di situ adalah antashhada alla ilaha illallah. Apa yang tersirat di dalam kalimat ini? Kenapa dulu orang-orang Arab
di zaman jahiliyah itu sangat berat sekali untuk mengucapkan kalimat syahadat ini, bahkan gak mau. Sebagaimana pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib, ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar dia apa? Mengucapkan syahadat, ya ammi qul asyhadu an la ilaha illallah ummati ummati. Dia enggan untuk mengucapkan. Kenapa? Karena dia sebenarnya tahu makna dari syahadat tersebut. Karena syahadat la ilaha illallah ini mengandung dua rukun juga. Mengandung dua rukun. Sebelum kita membahas makna Islam nantinya, ya, ini rukunnya dulu. Di dalam syahadat la ilaha illallah juga terdapat dua rukun. Apa saja rukunnya itu? Rukunnya adalah yang pertama itu an-nafyu. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. Di situ dinyatakan apabila seseorang mengucapkan la ilaha, ini kalimat an-nafyu. An-nafyu artinya adalah meniadakan. Iya. An-nafyu artinya meniadakan. Berarti rukun yang pertama di dalam kalimat syahadat itu adalah meniadakan. Apa yang harus kita tiadakan? Yang harus kita tiadakan adalah al-ilah. Apa makna ilah di sini? Ilah artinya adalah al-ma'bud, ya, wal ma'luh. Apa arti ma'bud? Ma'bud adalah sesuatu yang disembah. Al-ma'luh apa? Sesuatu yang ditaati, sesuatu yang dicintai, ya, sesuatu yang diikuti. Ini namanya ilah. Makanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini bisa menjadi ilah. Istri bisa menjadi ilah, anak bisa menjadi ilah, harta bisa menjadi ilah, ya? Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha, berarti dia sudah membuat keyakinan di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia menafikan semua bentuk sesembahan, semua bentuk yang ditaati, semua bentuk yang diikuti. Makanya orang zaman dulu nggak mau mengucapkan itu, tahu dia, wah ini kalau saya ucapkan kalimat la ilaha, saya harus meninggalkan berhala Lata, saya harus meninggalkan berhala Uzza, saya harus meninggalkan berhala Manat. Makanya mereka takut, nggak mau mengucapkan itu, karena itu Tuhan-Tuhannya mereka. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha, rukun yang pertama adalah dia harus menafikan semua bentuk sesembahan, apapun bentuknya, baik harta, tahta, wanita, anak, dan lain sebagainya. Dia harus meninggalkan itu. Setelah dia berani meninggalkan itu, baru dia masuk kepada rukun yang kedua, yaitu al-itsbat, yaitu penetapan. Apa yang harus ditetapkan? Illallah. Yang harus ditetapkan adalah sesembahan yang berhak hanyalah Allah. Iya. Oleh sebab itu Allah tidak ingin disekutukan, Allah tidak ingin diduakan, Dia ingin ditunggalkan di dalam segala bentuk sesembahan. Jadi ketika kita beribadah, Allah ingin ditunggalkan. Ketika kita sholat, kita harus menunggalkan Allah. Ketika kita membayar zakat, bukan karena orang lain, berarti kita harus menunggalkan Allah. Ketika kita berpuasa, bukan karena sesuatu, kita harus karena Allah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh sebab itu ketika seseorang menyebutkan la ilaha illallah, dia harus siap meninggalkan semua bentuk sesembahannya dan menetapkan sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru pas kalimat itu diucapkan. Orang dulu nggak mau mengucapkan karena dia sebenarnya cerdas secara IQ. Cerdasnya di mana? Dia kalau mengucapkan itu nanti sekali, wah saya harus meninggalkan ini. Kalau orang zaman sekarang malah karena kejahilan, bukan karena kecerdasan. Berulang kali dia mengucapkan kalimat itu, berulang kali pula dia membatalkan kalimat itu dari dirinya. Tetap saja dia menyembah sesuatu selain daripada Allah. Tetap dia lebih taat kepada hartanya. Ya, mana buktinya? Banyak buktinya. Ya, ketika dia menyintai hartanya, sampai-sampai sedekah pun sudah nggak mau.
saya yang jerih payah, dia yang menerima sedekahnya, yang nggak enak. Saya mati-matian nyarinya, sementara dia enak-enak aja datang minta. Kan begitu, berarti dia sudah menjadikan hartanya sebagai Tuhan. Itu contoh kecilnya, ya silakan diterjemahkan secara mendalam. Jadi ketika seseorang mengucapkan lafaz itu dipenuhi dengan keyakinannya, maka dia menjadi seorang muslim sebagaimana yang kita sebutkan tadi, baru dia menjalankan syariat-syariat yang lainnya. Kemudian yang kedua di dalam syahadat ini adalah syahadat Muhammadur Rasulullah, atau disebutkan juga Muhammadun abduhu wa rasuluh. Dan kalimat ini juga mengandung dua rukun juga. Rukun yang pertama adalah abdun. Rukun yang pertama adalah abdun. Apa sih makna abdun itu? Makna abdun itu adalah hamba. Makanya kalimat bahasa Minang ambo itu kan dari hamba. Ambo itu hamba. Itu dari kalimat hamba. Berarti dia menghambakan diri. Jadi kalimat abdun itu adalah penghambaan. Jadi apabila kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba. Ini yang harus kita tekankan, bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang hamba. Ini rukun yang pertama. Tidak boleh kita melebihkan Nabi kita itu lebih dari hamba, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ketika seseorang melebihkan dia dari sekedar hamba, dia akan mempertuhankan seorang Nabi. Ini dilarang. Awal mulanya begitu, terlalu berlebihan. Kamu nggak usah kamu katakan dia hamba, dia itu Nabi loh. Iya, kita tahu dia Nabi, tapi dia itu hamba. Buktinya mana? Dia diwajibkan sholat, dia diwajibkan puasa, dia diwajibkan zakat, dia diwajibkan haji. Tak ubahnya seperti kita. Kalau masalah kehambaan kita sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang melebihkan dia dari sekedar hamba, maka suatu ketika nanti dia akan menyembah Nabi itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Mereka melebihkan derajat Isa alaihi salam lebih dari sekedar hamba. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengatakan dia anak Tuhan, akhirnya mereka menyembahnya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya ketika ada orang sedang naik haji, sibuk dia menyembah kuburan Nabi, ini berarti dia sudah melebihkan Nabi kita yang mulia itu lebih dari sekedar hamba. Ini adalah rukun yang pertama. Apabila kita tidak bisa meyakini rukun ini, batal syahadat itu. Syahadat kepada Nabi kita batal. Ini yang perlu ditegaskan. Kemudian rukun yang kedua, yaitu rasuluhu. Kita harus yakin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah utusan Allah. Ini rukun yang kedua. Dia utusan Allah untuk menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Ini harus kita yakini. Di samping kita meyakini dia seorang hamba, kemudian kita harus meyakini dia seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa di antara para rasul. Ini harus kita imani. Oleh sebab itu ketika kita meyakini dia sebagai seorang rasul, dia utusan Allah, maka apapun yang dia beritakan kita harus beriman. Oleh sebab itu makna, kita melihat dari sisi maknanya, makna dari syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini artinya, arti dari syahadat yang pertama la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian arti dari syahadat yang kedua, arti syahadat yang kedua adalah nusaddiquhu fima akhbaro. Ini artinya kita harus membenarkan apa yang beliau beritakan. Artinya ini nusaddiqu fima akhbaro. Kita membenarkan apa yang beliau beritakan. Ada hadis sahih harus dibenarkan. Walaupun bertolak belakang dengan akal kita. Wah, kayaknya ini hadis Nabi ini nggak cocok. Jangan katakan nggak cocok. Akal kita yang terlalu kecil untuk memikirkan itu. Ya, ini direkayasa. Setiap hadis nggak cocok dengan perasaan dibuang. Oh, ini hadisnya dhaif.
Banyak hadis yang bertentangan secara makna, tapi bisa disinkronkan oleh para ulama dalam memahaminya. Anda lihatkan salah satu contohnya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Nabi mengatakan la udwa wala toirota, tidak ada penyakit yang menular. Ini satu hadis. Nabi mengatakan gak ada satu penyakit pun yang menular. Andai kata kita punya keyakinan penyakit menular, misalnya TBC misalnya, ibu kita sakit, oh nggak mau kita nanti menular nih, durhaka. Kita mungkin nggak mau jadi anak durhaka, dan penyakit-penyakit yang dianggap itu menular, akhirnya kita jauhi pasiennya, ya. Kenapa? Karena khawatir menular. Ini yang harus dihilangkan. Nanti bagaimana cara mensinkronkan antara hadis tersebut. Satu hadis lagi, hadisnya juga sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Apa kata Nabi? Firru minal majzum kafiraraka minal asad. Larilah kalian dari penyakit lepra. Tahu ya penyakit lepra ya? Lepra itu yang rontok-rontok dagingnya itu dianggap menular juga kata orang. Larilah kalian dari penyakit lepra seperti larinya kalian dari seekor singa. Jadi seolah-olah secara makna dua hadis ini bertentangan. Padahal kita diperintahkan untuk apa? Mengimani. Nusaddiqu fima akhbaro. Kita harus mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi melalui sabdanya. Lantas bagaimana para ulama menilai hadis ini? Bukan satunya dibuang, bukan. Ada sebagian orang, wah ini kayaknya nggak cocok, ini harus dibuang satu ini. Satu harus diyakini. Hadis yang diyakini hadis yang nomor 2. Yang pertama nggak cocok. Padahal hadisnya sahih. Secara sanad, secara matan hadisnya sahih. Lantas bagaimana para memahaminya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang menyatakan tidak ada penyakit menular, kita harus yakini itu. Semuanya atas takdir Allah. Jadi ketika ya misalnya ada sapi yang sakit dengan sapi sehat, ya, kita gabungkan dia di dalam satu kandang. Kemudian sapi sehat itu terkena penyakit yang serupa dengan penyakit sapi yang sakit tadi, itu bukan berarti penyakitnya jalan. Yang menular itu kan begitu. Bukan, tapi Allah takdirkan dia terkena penyakit yang serupa. Ini merupakan takdir Allah. Ini kita harus imani ini. Karena takdir Allah ini sudah ditulis ya sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, itu sudah ditulis. Ya. Kan seperti itu. Ini yang harus kita imani. Jadi bagaimana tadi mengimani hadis tadi, ya? Ketika ya Rasul mengatakan tidak ada penyakit menular, yakinilah tidak ada penyakit menular. Kemudian bagaimana perintah kita lari dari penyakit lepra tadi? Nah, ini kata Umar bin Khattab ketika ada di satu kampung semuanya kena penyakit lepra, yang sedang di luar nggak usah masuk sementara waktu. Jangan. Kenapa? Karena khawatir nanti Allah berikan dia penyakit yang serupa. Bukan penyakitnya menular, tidak. Tatkala orang yang kena penyakit di kampung ini tadi, ya dimohon jangan keluar dulu dari kampungnya. Ini dalam memahaminya. Sehingga bukan berarti penyakitnya menular, tapi Allah takdirkan orang tersebut kena penyakit yang serupa. Seperti itu memahaminya. Bukan berarti harus salah satu hadisnya dibuang, bukan. Jadi disebut oleh Nabi makna dari syahadat Muhammadur Rasulullah membenarkan segala yang dia ucapkan. Hadis sahih dibenarkan. Enggak boleh kita buang-buang, enggak boleh. Kemudian bagaimana lagi? Nusaddiqu fima akhbara, nuti'uhu fima amara. Kita menaati beliau terhadap apa yang beliau perintahkan. Jangan kita katakan ada perintah Nabi, apa kita katakan oh sekarang tidak cocok, hadis itu sudah tidak relevan saat ini. Ini yang salah. Bukan hadisnya nggak cocok, kita yang mendahulukan hawa nafsu kita sehingga hadis itu tidak cocok. Atau barangkali kita logikakan, wah kayaknya nggak masuk akal. Bukan syariat tidak masuk akal, tetapi akal kita terlalu kecil untuk menerimanya. Kecil akal kita. Contohnya kenapa kecil akal kita disebut? Satu contoh kita lihat, kita misalnya sudah ambil wudhu, berarti kita sudah terbebas dari hadas kecil namanya, kan begitu ya? Sudah sah kita sholat.
tiba-tiba buang angin bagian belakang kita langsung ke tempat wudhu. Yang dicuci apa? Belakangkah atau wajah? Mengulangi wudhu wajah. Itu nggak masuk akal sama sekali. Yang buang angin di belakang tapi yang disapu wajah, ini nggak masuk akal. Tapi itulah syariat, itulah bukti ketundukan kita kepada syariat. Ada juga di dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW mengambil wudhu, ketika itu beliau pakai khuf itu sejenis sarung kaki. Yang disapu Nabi itu bagian punggungnya. Pas nyuci kaki itu nggak dicuci tapi disapu pakai air. Ambil air pakai tangannya, disapu bagian punggungnya. Kemudian Ali mengatakan, "Lau kana dinu birra'i lakana asfaluhu afdalu min a'la." Andai kata agama ini bisa dilogikakan, maka bagian telapaknya lebih utama disapu daripada punggungnya. Tapi kenapa Nabi melakukan itu? Ini menunjukkan agama itu tidak semuanya harus masuk akal. Tugas kita hanya mengimani dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena banyaknya yang membangkang, sedikit-dikit dibuang. Hadis ini nggak cocok, buang. Ayat ini nggak cocok, dibuang. Ayat pun berani dibuangnya. Ini yang keliru. Ya. Jadi makna dari syahadat Muhammad Rasulullah tadi belum selesai. Nusaddiqu fima amara, bima akhbara, nuti'uhu fima amara, wa najtanibu ma naha anhu wa jazara. Dan kita harus meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meninggalkan. Beliau larang jangan dekati ini, lah tinggalkan. Ya? Harus ditinggalkan. Kemudian terakhir, la na'budallaha illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah melainkan apa yang telah disyariatkannya. Baru sempurna syahadat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua syahadat ini adalah menunjukkan seseorang tadi dia sudah menjadi muslim. Kemudian dia setelah menjadi muslim, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menjalankan syariat-syariat berikutnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan suci Ramadan, kemudian haji apabila dia mampu. Ya, haji apabila dia mampu dari fisik, mampu dari finansialnya, ya, mampu secara batin, bukan hanya fisik tapi batinnya. Kenapa dikatakan batin? Karena banyak orang kaya tapi nggak mampu secara batin sampai akhir hayatnya nggak berangkat. Ya, setiap tahun pun sebenarnya bisa dia haji tapi nggak berangkat. Ini tidak datang panggilan Allah karena batinnya tidak mendorongnya. Ini yang harus diperhatikan sehingga Islam itu begitu sederhana bila kita memahaminya. Jadi tadi Islam maksudnya adalah jika digabungkan dengan iman, Islam itu adalah amal al-jawarih, amalan anggota tubuh. Itu tadi. Adapun iman maksudnya adalah bila digabung dengan Islam, maka maksud dari iman itu sendiri amalul qalbiyah. Amalul qalbiyah yaitu amalan hati. Apa sih makna daripada iman itu? Tadi mana Islam belum ya, nanti akan dijelaskan mana Islam karena pembahasan kita lebih ke Islamnya. Makna iman, ya, iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, meyakini di dalam hati, ya, meyakini di dalam hati, wal qaulu bil lisani, kemudian mengucapkan dengan lisan. Apa yang diucapkan tadi? Ya syahadat tadi. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi sebenarnya kaitannya iman dan Islam ini beriringan. Orang yang sudah beriman lantas dia mengucapkan itu, maka dia menjadi muslim. Tapi kalau dia hanya mengimani saja, saya percaya kok Allah itu ada, saya percaya Allah itu yang memberi rezeki, saya percaya Allah yang mematikan, saya percaya Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan kebahagiaan, saya yakin itu. Tapi nggak mengucapkan syahadat, hanya yakin saja, belum menjadi muslim. Makanya banyak orang punya keyakinan yang benar sebenarnya yakinnya, tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
maka sebaik apapun ibadah yang dia lakukan tidak diterima Allah, tidak diterima. Kan begitu banyak orang-orang kafir ketika pada bulan suci Ramadan tiba, oh banyak pula sedekahnya, ya, kasih parcel sedekah dia tahu kalau banyak memberi banyak yang datang. Orang kafir aja tahu tuh, ya. Bahkan orang kafir itu sesekali ngomong, udahlah nggak usah diambil pusing, serahkan sama yang di atas. Tahu dia tuh, ya, diserahkan katanya sama yang di atas. Tapi apakah ibadahnya diterima? Enggak, sebelum dia melafazkan syahadatain, walaupun dia beriman. Di sini, jadi antara iman, Islam dan iman ini saling terkait. Kemudian amalul bil arkan, mengamalkan syariat Islam tadi, rukun-rukunnya tadi dengan anggota tubuh, baru komplit dia muslim karena dia beriman. Dia beriman kepada Allah, kemudian dia melafazkan tadi, maka dia menjadi muslim sejati. Kemudian kita kembali kepada Islam. Apa sih arti Islam itu? Arti Islam adalah istislamu lillahi bit-tauhid. Istislamu lillahi bit-tauhid artinya adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Apa arti tauhid ini? Tauhid ini adalah menunggalkan Allah di dalam 3 perkara. Menunggalkan Allah di dalam 3 perkara itu namanya tauhid. Diambil dari suku kata wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada itu adalah menunggalkan, membuat dia satu, tidak ada duanya, ya, di dalam 3 hal. Di dalam apa saja? Yang pertama adalah di dalam rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah ini apa sih? Rububiyah adalah satu bentuk keyakinan atau menunggalkan Allah di dalam hal penciptaan. Yang menciptakan tidak ada duanya, itu hanya Allah. Kemudian menunggalkan Allah di dalam hal menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Menunggalkan Allah di dalam rububiyahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Uluhiyah ini adalah menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi sedikit di atas. Menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Ya, kita dalam melaksanakan sholat harus menunggalkan Allah. Kita dalam melaksanakan zakat menunggalkan Allah. Kita kalau bersedekah menunggalkan Allah. Loh bisa? Iya, harus seperti itu. Karena terkadang ditulis tuh di papan tulis, ya, ditulis namanya misalnya Pak Husain misalnya. Dia kebetulan sudah haji pula, datang ngamuk-ngamuk dia. Ini enggak tulis hajinya ini, hah? Marah dia. Berarti dia bersedekah tuh bukan karena Allah, biar dilihat orang. Itu namanya tidak menunggalkan Allah di dalam ibadahnya. Iya, itu contoh kecilnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat Allah. Menunggalkan Allah di dalam perkara asma, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah. Ini harus ditunggalkan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus meyakini bahwasanya ketika Allah mengabarkan tentang sifatnya, kita harus yakini. Nggak usah dirubah, nggak usah pula dibuang ayat itu kalau nggak bisa terima akal kita. Bagaimana para sahabat memahami itu? Ikuti saja. Apabila dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang asma dan sifat Allah, imani saja. Nggak usah pula dibuang hadis itu kalau nggak cocok dengan akal kita. Sini cara mengimaninya. Jika kita membuang apa yang telah dikabarkan Allah dan Rasulnya tadi, berarti kita telah menyekutukan Allah, ya, berarti kita tidak menunggalkannya. Berarti ada pemahaman yang lain di dalam memahami asma dan sifat Allah tersebut. Ini berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dalam 3 hal tadi. Kemudian apa lagi? Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Maknanya adalah yang pertama istislamu lillahi bit-tauhid, yang kedua al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan taat terhadap segala perintahnya. Itu arti Islam.
Kemudian selanjutnya apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ya. Jadi kalau kita belum siap untuk meninggalkan itu, Islamnya sih tanda tanya. Ya, masih tanda tanya. Islamnya sempurna tidak ini? Wah, saya kalau untuk meninggalkan ini berat sekarang. Ya. Saya harus juga itu membuat satu bentuk ritual ibadah, ya, biar banyak hasil ikan di laut misalnya. Ya, bayangkan saja ketika terjadinya tsunami di Palu, ya, di Palu dulu, ini yang terakhir itu, yang menelan banyak korban juga. Apa yang terjadi setelah bencana diberikan Allah? Padahal bencana itu peringatan, malah pasang sajen. Apa maksudnya? Ya, biar penghuni laut tidak murka. Siapa rupanya yang menjaga laut itu? Allah yang jaga. Itu makhluk Allah. Tetapi karena ada di balik itu keyakinan yang lain, maka dia menyekutukan Allah. Dibuatnya sesembahan untuk siapa? Untuk penghuni laut, untuk penjaga laut. Untung aja nggak murka Allah dibalikkan sekalian. Ya, itu masih peringatan diberikan Allah. Itu pun sudah menelan banyak korban. Ini yang harus dihindari. Kita harus berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Karena di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, misalnya di dalam perobatan. Wah, saya kayaknya lebih percaya sama dukun lah daripada dokter. Dokter itu terkadang obat-obat kimia dikasihnya. Kalau dukun tanpa disentuh aja sembuh katanya. Sakit gigi, dipakunya papan bisa sembuh gigi orang. Apa hubungannya? Hah? Sama sekali nggak masuk akal. Malah lebih masuk akal lagi kalau di jarum, disuntik, ada masuk ke dalam darah kita, itu lebih jelas. Ini nggak sakit gigi, mana yang sakit? Katanya diambil paku, masih sakit, masih sakit. Nggak ada hubungan sama sekali. Makanya Nabi mengatakan, man ata kahinan aw arrafan yusaddiquhu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, tahu pula dia nasib orang, kan hebat itu, berarti tahu yang gaib dia. Padahal ilmu gaib ini milik Allah, melainkan siapa yang dikehendaki Allah. Itu pun di antara para nabinya. Ya. Siapa yang datang ke dukun dan ke tukang ramal membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah kufur. Makanya sekarang ada istilah baru nih. Sekarang dukun nggak dikenal. Kalau dulu ya dukun. Sekarang enggak. Sekarang berubah nama. Siapa namanya? Yang punya indera keenam itu apa namanya? Indigo. Indigo itu dukun. Diramalnya kita, ini nasib bapak ke depan, tahu pula dia. Nasib dia sendiri nggak tahu dia. Sama tuh orang jual pelaris. Tahu pelaris ya? Anda pernah ketemu dengan orang jual pelaris di Pekan. Kebetulan Anda jualan waktu itu. Anda datang, dia, ini apa Pak? Kirain minyak rambut, ada di botol. Oh, ini obat pelaris Pak, katanya. Belilah dagangan, ini 1 botol Pak. Nanti taruh ke dagangan Bapak jadi laris. Anda tanya, lu dagangan Bapak kok nggak laris-laris? Bapak mungkin belum naruh. Orang nggak ada satupun yang beli. Kan aneh kan? Ini. Jadi kita dibodoh-bodohi. Oleh sebab itulah kita tidak pernah merdeka ketika tidak mengenal Islam. Kita tidak pernah merdeka. Karena apa? Karena sifat kemerdekaan itu adalah kita tidak menggantungkan kepada makhluk, tapi menggantungkan hanya kepada Allah, baru merdeka kita. Tapi kalau tidak, maka kita tidak pernah merdeka di dalam kehidupan kita. Maka kita terjajah. Dikit-dikit negeri kita ngutang, ya, menggantungkan diri kepada manusia. Akhirnya apa terjadi? Dijajah. Nggak merdeka kita secara perekonomian. Ya, keamanan kita nggak terjajah. Kita tidak merdeka, bahkan sedang terjajah. Kenapa? Karena terlalu menggantungkan diri kepada makhluk. Makhluk lemah sama dengan kita. Ya, oh saya takut bangsa jin. Ya karena kita lemah. Ketika kita kuat, jin itu nggak ada apa-apanya. Karena kita ini adalah khalifah. Kita ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika keyakinan itu berubah, kita takut kepada makhluk, maka kita
menghilangkan rasa takut kita kepada Allah, pada Allah yang jaga. Makanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, biar nggak usah diganggu sama bangsa jin, ya. Apa yang diajarkan Nabi? Selesai sholat, ya, ucapkanlah tasbih 33 kali, ya, tahmid, takbir, kemudian bacalah apa lagi? Bacalah ayat kursi, kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca surat Al-Falaq, kemudian baca surat An-Nas 3 kali pada waktu maghrib, kemudian 3 kali waktu subuh. Zuhur, asar dan isya itu 1 kali saja. Kemudian baca doa apa lagi? Doa pagi. Kemudian pada sore hari dibaca doa sore. Insya Allah apabila itu dibaca, kalau kita baca pada waktu maghrib, kita tidak akan diganggu bangsa jin sampai pagi. Kalau kita baca pagi sampai sore nggak diganggu lagi sama jin. Mana ada lagi kesempatan? Oh ini sihir nggak mempan. Allah lebih kuat. Kan seperti itu. Ini yang harus kita pelajari. Sebenarnya nanti jadi makna Islam tadi adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan di dalam 3 hal tadi. Kemudian al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, ya, tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelakunya. Jadi tidak hanya dalam bentuk kesyirikan saja harus kita tinggalkan, tapi pelaku-pelaku kesyirikan gak usah berkawan sama dia. Kenapa? Karena ketika nanti kita berkawan, ya, makin cinta ke dia, berarti kita sudah berloyalitas kepada orang yang menyekutukan Allah. Kita juga nanti akan ragu dengan kekufurannya. Padahal salah satu di antara pembatal keislaman itu apabila kita ragu dengan kekafiran orang kafir. Makanya upaya orang-orang kafir sekarang itu, ya jangan katakan dia kafir, dia hanya sekedar non muslim. Ini sebenarnya upaya menggiring umat Islam agar tidak berani mengkafirkan orang kafir. Padahal kafir itu kan panggilan sayang sama dia itu. Panggilan sayang, hei kafir. Itu panggilan sayang. Kenapa? Karena kata kafir itu sudah diambil oleh orang barat. Kafir ya, ini kafir namanya ya. Kalau selimuti aku, kafirmi, tutup aku. Berarti kafir itu orang yang tertutup. Dari siapa? Dari keimanan. Makanya upaya orang kafir kalau dipanggil dia kafir, takut dia. Jangan katakan kami kafir, kami cuma non muslim saja. Masya Allah. Justru non muslim itu yang kafir. Menggiring kita agar kita bodoh. Itu sebenarnya. Kita sudah lama dibodoh-bodohi, akhirnya dibodoh-bodohi lagi, ya. Setiap tahun berganti istilah. Dukun tadi berubah menjadi siapa namanya? Indigo. Itu kalau yang punya televisi di rumah tuh nampak tuh, ya. Indigo yang punya tato-tato, masya Allah, tahu pula alam gaib. Na'udzubillah, ya. Ini yang harus kita perhatikan sehingga nanti kita bisa untuk memahami Islam itu, ya, dengan sedekat-dekatnya agar kita bisa menjadi seorang muslim yang sejati. Apabila hal itu tidak bisa kita lakukan, maka dikhawatirkan keislaman kita semakin hari semakin hilang dari diri kita. Makanya banyak orang Islam sekarang ngawur kehidupannya. Kenapa? Karena nggak paham Islam dia. Saya nggak perlulah belajar, saya kan Islam dari kecil. Itu adalah modal utama. Islam dari kecil, sejak lahir kita sudah muslim, itu modal utama. Tapi perlu belajar, perlu diasah, ya. Karena nggak datang begitu saja, sama kayak nyari rezeki. Ustadz, rezeki itu kan sudah ditentukan, ya. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, rezeki sudah ditentukan. Kita tawakal saja, kenapa? Tunggu aja rezeki, nggak boleh. Karena ada unsur syariat, ada pilihan. Makanya hidup ini pilihan, ya. Hidup ini pilihan. Pilihlah usaha yang mendatangkan rezeki, ya. Kenapa salah satunya kita disuruh untuk berusaha? Karena salah satunya itu adalah kewajiban kita, ya. Disuruh sholat itu kewajiban,
Itu usaha namanya. Usaha untuk apa? Untuk mencari keriduan Allah. Ya. Karena di hadis disebutkan manusia itu telah ditentukan hidupnya bahagia atau sengsara. Udah ditentukan. Kita ini sudah tentukan masing-masing, sengsara atau bahagia. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala natakilu biha ya Rasulullah? Apa enggak cukup kita tawakal dengan itu saja? Apa kata Nabi? La kullun muyassaru lima khuliqalah. Tidak, semua dimudahkan dengan apa yang diciptakan untuknya. Makanya dimudahkan ketika kita berusaha dengan kebaikan, insya Allah dimudahkan Allah untuk akhir kebaikan. Karena Allah juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala syarratin sayyara." Jadi siapa yang mengamalkan kebajikan walaupun sebiji zarrah, Allah akan perlihatkan balasannya. Siapa yang mengamalkan keburukan walaupun sebiji zarrah, Allah juga akan lihatkan balasannya. Jadi butuh usaha ya. Sehingga ketika ya seseorang berusaha, maka Islam akan lebih dekat kepadanya, lebih bisa dia pahami apa batasan-batasannya, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat. Kenapa? Karena dia memahami Islam itu dengan sedekat-dekatnya. Tapi selama ini terkadang Islam itu ya selamat ya. Tayyib, ini nanti akan kita lanjutkan karena masuk waktu Isya. Insyaallah ya. Kita tutup saya sementara waktu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum.